Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are always in a good condition. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Inggris. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang expression of willingness for the 8th graders. Are you ready? Let's get started. Yang pertama kita pelajari adalah what is expression of willingness and unwillingness. Apa itu ungkapan willingness dan unwillingness? Willingness dalam bahasa Indonesia adalah kemauan atau kesediaan atau keinginan untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan kebalikannya, unwillingness adalah ketidakmauan atau ketidaksediaan atau ketidakinginan untuk melakukan suatu tindakan. Baiklah anak-anak, marilah kita lihat perbedaan antara willingness dan unwillingness. Dalam willingness expression, kata yang dipakai adalah will dan would, yang artinya akan, dan dipergunakan di dalam kalimat positif. Sedangkan kebalikannya, dalam unwillingness expression, kata yang dipakai adalah will not yang disingkat won't, atau would not yang disingkat wouldn't, yang berarti tidak akan dan dipergunakan di dalam kalimat negatif. Kita akan membahas 3 jenis kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya atau interrogatif. Yang pertama, untuk kalimat positif, polanya adalah subjek, kemudian diikuti dengan will atau would, kemudian diikuti oleh verb 1, kemudian diikuti objek, dan diakhiri dengan adverb of time. Ya. Yang harus selalu diingat, di belakang will ataupun would, kata kerja harus selalu verb 1 atau kata kerja asli. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh di bawah ini ya. Yang pertama, the student will do the assignment soon. The student will do the assignment soon. Siswa-siswa akan mengerjakan tugas-tugas segera. Di belakang will ada kata kerja do, ini adalah bentuk asli. Kemudian contoh yang kedua yang menggunakan kata would. Tom was really a good man. He would help anyone in any situation. Tom was really a good man. Tom ini benar-benar seorang laki-laki yang baik. He would help, dia akan membantu anyone, siapapun, in any situation, dalam situasi apapun. Ingat, di belakang would ada kata help, ini adalah bentuk verb 1 ya. Oke, sekarang what is the difference between will and would? Apa perbedaan antara will dengan would di dalam dua kalimat tadi? Perbedaannya adalah will dipergunakan untuk masa sekarang, sedangkan would digunakan untuk masa lalu. Kalimat yang kedua yaitu kalimat negatif. Untuk kalimat negatif, polanya hampir sama dengan kalimat positif, hanya bedanya untuk kalimat negatif di belakang will dan would ditambah kata not. Ini yang menjadi ciri dari kalimat negatif itu sendiri ya. Sehingga polanya adalah sebagai berikut. Subjek diikuti oleh will not atau would not, kemudian diikuti oleh verb 1, diikuti objek, kemudian diakhiri dengan adverb of time. Yang harus selalu diingat, di belakang will not dan would not, kata kerja harus dalam bentuk verb 1 atau kata kerja asli ya. Di dalam kalimat negatif,
yang selalu dipakai adalah will not yang disingkat menjadi won't ataupun would not yang disingkat menjadi wouldn't. Berikut adalah contoh kalimat yang menggunakan kata will not atau won't. Kalimatnya adalah sebagai berikut. I will not go to Solo tonight. Will not bisa dipendekkan atau disingkat menjadi won't, sehingga kalimatnya menjadi I won't go to Solo tonight. Saya tidak akan pergi ke Solo nanti malam. Ingat, di belakang will not ada kata go, ini adalah bentuk verb 1. Oke, sekarang kita lihat kalimat atau contoh kalimat yang menggunakan kata would not atau wouldn't. Kalimatnya adalah sebagai berikut. I asked him if he wouldn't mind calling later. Kata wouldn't di sini bisa juga dipanjangkan menjadi would not, sehingga kalimatnya menjadi I asked him if he would not mind calling later. Saya bertanya pada dia, apakah dia tidak keberatan untuk menelpon lagi. Kita sampai pada kalimat yang ketiga, yaitu kalimat tanya atau interrogative sentence. Polanya adalah sebagai berikut. Diawali dengan will atau would, kemudian subjek, kemudian diikuti dengan verb 1, kemudian diikuti objek, diikuti adverb of time, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Yang harus selalu diingat, di dalam kalimat tanya juga harus selalu memakai verb 1. Kemudian dalam kalimat tanya, will atau would diletakkan di awal kalimat dan diterjemahkan atau diartikan sebagai akankah, sehingga pertanyaan ini nanti akan bisa dijawab dengan yes atau no. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kalimat di bawahnya. Will you go to school by bicycle? Will you go to school by bicycle? Akankah kamu pergi ke sekolah naik sepeda? Bisa dijawab dengan yes I will atau no I won't. Kemudian kalimat yang kedua, would you open the window? Would you open the window? Akankah kamu membuka jendela? Bisa dijawab dengan yes I would atau no I wouldn't. Di dalam dua kalimat tadi, kata kerja asli atau verb 1 selalu dipergunakan, ya. Oke, sekarang apa bedanya will dengan would di dalam kalimat tanya tadi? Perbedaannya adalah will digunakan dalam situasi yang tidak resmi atau informal, atau apabila kita berbicara dengan orang yang sudah kita kenal. Sedangkan would dipergunakan dalam situasi yang resmi atau formal, atau apabila kita berbicara dengan orang yang belum kita kenal. Baik, anak-anak, untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan contoh dialog berikut ini. Just listen it. Din, I have an idea for my English project. I will ask for Miss Clara's help with this project. What will you do for the project? I will interview Miss Clara. She's very kind. I will inquire about her hobby, cycling. Will she help you? Yes, she will. I will see her this afternoon. What about your project? I won't interview our teachers. I will interview Miss Romla, my neighbor. She's a tempeh manufacturer. Really? What will you discuss with her? I will find out about how she makes and sells tempeh. Well, I will not ask her many questions. I think 5 questions is enough. What about you? Well, I still have no idea about it. I will write the interview guidelines first, then. Thank you for reminding me. My pleasure.